bisa jadi dari internal daripada siswanya itu sendiri, baik internal keluarga maupun internal daripada siswa, bisa jadi dari internal komunitas di sekolah ya. Eksternal itu juga sangat berpengaruh. Internal sendiri kondisi anak-anak kan berbeda, ekonomi juga berbeda, orang tua latar belakang pendidikan orang tua juga berbeda, itu juga bisa mempengaruhi motivasi belajar. Nah, ketika di sekolah juga terlebih kita untuk guru ya, itu juga punya PR berat yang bagaimana caranya untuk siswa dengan berbagai macam latar belakang, berbagai macam latar belakang pendidikan orang tua, berbagai macam latar belakang keluarga atau asal siswa itu juga. Nah, PR terberatnya bagaimana guru itu menyampingkan itu kira-kira siswa itu dengan kondisi yang berbagai macam latar belakang tetap untuk termotivasi belajar. Ini PR terberat untuk guru untuk meningkatkan satu motivasi belajar siswa. Mungkin itu ya Bu, jadi banyak penyebab atau faktor yang bisa meningkatkan satu motivasi belajar. Ketika kita tahu apa penyebab kekurangan ini, siswa kenapa sih nggak motivasi belajarnya tidak tinggi atau kurang, kita harus tahu apa penyebabnya. Setelah kita tahu penyebabnya, mungkin kita harus bisa treatmentnya. Ketika kita tahu penyebabnya apa, maka kita harus mampu, kita seorang guru harus mampu mentreatment supaya penyebab itu. Kita guru itu harus lebih daripada dokter ya. Mendiagnosa, terus bagaimana mentreatment supaya penyakitnya bisa teratasi, terutama tadi kaitannya dengan mungkin. Yang kedua, minat baca dan kemampuan pemahaman bacaan itu anak-anak itu masuk. Ya. Jangankan anak-anak ya, yang usianya anak-anak itu kan posisi usia bermain. Kita saja yang usia yang dewasa saja untuk membaca lebih minat membaca kita berkurang atau kurang. Kalau kita lihat hasil daripada asesmen untuk PISA gitu ya, kemampuan kita yang di Indonesia itu termasuk urutan 62 daripada 70 berapa negara ya. Artinya kemampuan rata-rata di Indonesia untuk minat baca itu juga sangat rendah. Paling rendah itu sekitar 6 dari bawah ya. Ini PR terberat. Jadi kalau katakan anak-anak minat baca rendah atau itu ya, semuanya itu banyak faktor lagi ya sebenarnya. Bisa jadi dari latar belakang pendidikan di Indonesia itu kan orang tuanya berbeda-beda, kemampuan orang tua juga kan berbeda-beda. Ada orang tua yang dengan fasilitas dia punya memiliki kelebihan ekonomi, artinya nanti membelikan anak-anak untuk media baca, buku bacaan, terus bahan ajar atau bahan ajar yang tersedia yang juga harus mampu untuk menarik sejauh mana anak-anak mampu untuk meningkatkan minat bacanya. Kita Indonesia itu terkenal untuk membaca sangat rendah ya. Kebanyakan kita itu di Indonesia rata-rata ini atau istilahnya banyakkan ngomongnya, banyak komentarnya, banyak ngomongnya dibanding dengan negara-negara yang lain. Oleh karenanya ada pengelola Twitter itu termasuk ada stigma yang negatif kalau Indonesia itu ternyata paling cerewet karena apa saja dikomentari. Nah ini komentar suka banyak ngomong tapi untuk membaca itu mau tidak mau kita akui lah Indonesia budayanya. Selanjutnya apa penyebabnya kemampuan numerasi siswa itu masih rendah? Kan mesti ada kaitannya, ada literasi, ada numerasi. Betul ya. Penyebab rendahnya itu numerasi itu kan intinya dari apa yang konsep
Jadi numerasi itu rendah juga bisa jadi dari satu proses pembelajaran, dari gurunya, dari atau bahan ajar yang kita ajarkan juga itu berpengaruh terhadap bagaimana kemampuan menyerap pada siswa. Gurunya juga mengajarkan biasa, tidak mengarah bagaimana aplikasi daripada konsep-konsep bilangan. Misalkan kalau matematika bilangan ini apa sih, dalam kehidupannya apa sih, kita sekedar mengajarkan konsep tapi tidak bisa untuk bagaimana konsep ini mampu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah itu bisa jadi dari gurunya, dari media yang guru yang digunakan untuk mengajarkan, bisa juga daripada guru, media, dan ada model bahan ajar yang digunakan. Itu sangat erat kaitannya dengan itu. Kemudian siswa kurang minat terhadap materi yang diajarkan. Karena kan siswa ketika masuk kelas tapi saya nggak suka kayak gitu apa gimana itu. Biasanya ini adalah masalah yang klasik ya. Akhirnya itu PR berat untuk kita seorang guru ya. Dari aspek ke perbedaan latar belakang siswa juga, kemampuan siswa juga berbeda, latar belakang siswa yang berbeda, kemampuan siswa juga berbeda. Nah ini lagi-lagi juga merupakan tuntutan kita seorang guru ya, bagaimana dengan aspek orang tua siswa yang berbeda-beda, kondisi ekonomi yang berbeda-beda, minat belajar siswa yang berbeda-beda, kemampuan siswa yang belajar, bagaimana menyatukan persepsi dulu ketika dalam pembelajaran ya, awal ketika guru masuk kelas itu bagaimana seorang guru itu mampu menyatukan frekuensi daripada anak-anak. Dan itulah PR terbesar di menit pertama itu, atau bahasanya 10 menit pertama itu, bagaimana memancing kira-kira anak itu suka dulu begitu ya. Terkadang ketika kita seorang gurunya misalkan langsung to the point, hari ini kita ulangan atau hari ini kita akan membahas ini, tanpa melihat bagaimana kondisi siswa lagi pikirannya kemana, kondisi seperti apa, kita tidak tahu, tidak mau dimengerti. Harusnya guru itu mau mengerti apa yang diinginkan siswa. Jadi bagaimana di menit awal atau 10 menit awal itu kiranya guru itu mampu menyamakan persepsi satu frekuensi anak untuk siap belajar, dan itu yang Nah kemudian guru juga biasanya nih Pak belum bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas secara optimal. Nah ini lagi guru ya, memang kayaknya guru itu sebagai mungkin manusia setengah dewa ya, sekarang manusia pembelajaran berdiferensiasi secara optimal betul ya. Ya mau tidak mau lah kita seorang guru, atau kalau bahasanya guru yang profesional itu ya saya katakan hampir setengah dewa lah ya. Jadi kalau pembelajaran belum bisa menyampaikan, artinya belum maksimal. Nah biasanya ada lagi masalah itu, hubungan komunikasi antara guru dengan orang tua siswa itu berkurang sehingga kan menghambat pembelajaran. Dan hubungan antara guru dan siswa juga biasanya kan hanya sebatas ketika di kelas, ketika di luarnya itu masih kurang. Itu penyebabnya apa? Kaitannya hubungan itu juga satu lingkungan sekolah ya. Kadang sekolah yang bonafit gitu ya, atau sekolah yang dengan pelayanannya maksimal, sekolah bukan hanya menjadi tempat bagaimana anak untuk menimba ilmu, tapi
artinya paling hanya sebatas di wali kelas ya. Terkadang kalau sekolah-sekolah yang di pinggiran atau sekolah-sekolah yang di kampung itu orang tua itu hanya berkomunikasi paling dengan wali kelas, dan komunikasinya itu ketika anak ada masalah. Nah ini juga menjadi PR semua pengelola sekolah ya. Jadi intinya pengelola sekolah harus mampu membuka komunikasi selebar-lebarnya untuk bagaimana melayani orang tua siswa bertanya apapun tentang kemampuan dari siswa. Tapi itu juga tidak serta-merta disalahkan sekolah tidak memberikan pelayanan yang terbaik. Ada kalanya orang tua siswa itu ketika dipanggil, contoh dipanggil ke sekolah, pikirannya hanya satu, kalau tidak anaknya bermasalah tentang pembayaran. Tentang pembayaran sekolah biasanya, wah saya dapat undangan ini, padahal apa, sekolah misalkan hanya ingin menyampaikan bahwa anaknya telah prestasi, anaknya sudah mau mendampingkan perguruan tinggi, ada yang itu pikiran orang tua yang di daerah-daerah itu ya. Kalau dipanggil sekolah itu paling masalah kasus anaknya, yang kedua masalah pembayaran. Nah ini juga tidak disalahkan sebagai kita sekolah atau sekolah sebagai pengelola yang berpelayanan. Kadang juga faktor daripada orang tua yang tidak ingin tahu, yang penting udahlah pokoknya saya udah titik anak ke sekolah A, tidak terlepas dari mau pinter mau bodoh, yang penting saya udah menyekolahkan dan saya setiap pagi saya kasih uang saku. Tapi orang tua nggak tahu untuk memantau nyampe tinggal di sekolah, sejauh mana anak itu belajar, keinginan anak mau kemana, itu tidak sampai perhatian ke situ. Kalau hubungan guru dengan siswa yang belum optimal? Belum optimal itu juga. Kalau guru dengan siswa juga belum optimal. Satu, kalau kitanya misalkan kalau posisi ada plus minusnya guru dengan siswa ketika siswanya itu di asrama ya. Paling optimal itu ketika misalkan gurunya itu menjadi pengasuh, semuanya dipantau terus. Tapi itu juga ada tidak optimalnya karena ada sekat pembatas antara santri dengan pengasuh. Seakan-akan kalau pengasuh itu orang yang harus ditakuti. Itu juga apa ya, untuk sebagai pembatas komunikasi yang tidak optimal kan. Nah terkait misalnya kegiatan dalam pembelajaran itu juga ada kalanya siswa itu enggak menyapa gurunya atau merasa dirinya seperti apa, ada yang malu, ada yang apa, intinya benar-benar pertama harus dari faktor guru, yang kedua lingkungan daripada sekolah itu juga harus dibuat senyaman mungkin untuk siswa dan untuk guru saling berkomunikasi, apa sih mau kemana sih arahnya, mau untuk apa. Dan terkadang sekolah tidak memberikan proporsi ya untuk siswa itu mampu mengungkapkan satu pendapat. Kadang ada sekolah masih kecilangan dan langsung potong itu aja, sehingga anak ketika mau komunikasi, mau konsultasi masalah apa, seakan-akan ada rasa minder. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, apa sih penyebabnya guru biasanya belum mengoptimalkan model pembelajaran inovatif sesuai dengan karakter dari materi yang akan diajarkan? Nah, ini nih seorang guru harusnya kan update pengetahuan, update wawasan, terus mencari hal yang terbaru. Terkadang guru merasa puas dengan apa yang sudah dilakukan kemarin gitu. Misalkan pernah belajar ini, udahlah yang penting anak begini, anak nurut, hasilnya begini. Tapi bagaimana guru mencari lagi-lagi tadi, karena literasi daripada kita juga rendah. Itu PR untuk guru semua. Literasi untuk guru juga rendah untuk menerima atau ingin mencari hal-hal yang baru dari model-model pembelajaran. Itu banyak sekali model pembelajaran yang intinya adalah bagaimana memaksimalkan peran peserta didik atau keinginan peserta didik menjadi ini, atau minimal guru tidak terlalu dominan dalam pembelajaran ya. Siswa itu dilatih untuk
Itu banyak sekali. Tadi faktornya adalah literasi daripada gurunya rendah. Yang kedua, gurunya tidak mau untuk mencoba. Kayaknya nanti juga berhasil, bagaimana model ini kalau saya nggak mampu. Ya memang karena literasinya rendah, jadi bagaimana mau menerapkan model pembelajaran yang ini. Ketiga, juga merasa nyaman dengan model pembelajaran yang juga biasa dilakukannya, atau istilahnya kalau ada bahasa itu model pembelajaran yang konvensional. Sebenarnya konvensional itu tidak mesti harus seramah itu dikatakan model pembelajaran yang konvensional ya. Terkadang ceramah juga perlu menjadikan model pembelajaran yang konvensional ketika cocok dengan materi tadi pertanyaannya. Jadi pintar-pintarlah seorang guru mencari model yang mana modelnya itu pas dengan materi yang akan diajarkan, sehingga kita analogikan ketika kita mau masak nasi goreng, misalkan ketika kita mau masak nasi goreng, apa-apa yang dibutuhkan untuk memasak nasi goreng harus tersedia. Nah, ketika kita mau memasak soto itu juga sama gitu. Jangan kita mau masak soto, bahan atau alat atau media yang ada nasi goreng itu enggak bisa sama. Jadi dalam materi tertentu ada kalanya cocok dengan materi ini, ada kalanya cocok. Lagi-lagi lemahnya guru untuk mencoba sana. Nah ya. Kemudian faktor apa sih yang bisa mendorong siswa untuk antusias dalam belajar? Biasanya kan kadang siswa malas, ya, kadang kurang semangat gitu. Faktor yang mendorong untuk siswa untuk semangat belajar tadi ya, apa ya, istilahnya menanamkan satu apa sih, pentingnya apa sih kita mau pelajari ini. Jadi anak akan mudah terpacu semangatnya ketika tujuan apa yang hendak dicapai ini, oh ternyata kok bermanfaat ya kalau kita baca. Nah gitu. Jadi sementara materi-materi yang kadang dibutuhkan ajarkan di kelas itu, mereka tidak untuk belajar ini tuh apa manfaatnya. Hampir tidak ada manfaatnya, kesannya oleh anak ya. Padahal kan kalau guru kan, karena guru kadang menyampaikan atau tujuan pembelajarannya tidak disampaikan. Nah ini juga perlu. Yang kedua juga kita harus tahu tadi menyambung dengan pertanyaan yang tadi ya. Terkadang kita tidak tepat mengajarkan materi A dengan model yang tidak sesuai ya. Jadi bagaimana mematchingkan antara materi dengan model supaya anak juga bisa, oh ternyata suka juga. Intinya anak tuh mau diajak untuk aktif, mau untuk belajar itu intinya mau, cuman bagaimana guru melatih satu pembelajaran itu yang susah. Untuk pertanyaan selanjutnya itu faktor apa yang menyebabkan guru itu belum bisa menerapkan literasi numerasi dikaitkan dengan materi dalam pembelajaran? Iya, numerasi itu konsep-konsep itu ya. Iya. Analisis soalnya. Sementara kalau sekarang itu ada istilahnya ANBK ya, asesmen nasional, dan itu soal-soalnya ada hanya dua ya kategorinya, numerasi dan literasi. Nah ini dengan berbagai macam, kalau di madrasah guru madrasah kalau di madrasah dengan berbagai macam mata pelajaran, yang mana kadang mata pelajaran itu guru-guru hanya konsentrasinya pada kurikulum saja. Oh apa sih yang diajarkan, misalkan kalau biologi tentang misalkan sistem pernapasan, hanya tahu itu sih. Tapi bagaimana manfaat, terus bagaimana untuk menghitung
semua materi udah hafal semua. Kemampuan pedagogi daripada guru juga bagus, kemampuan memahami satu materi dari guru juga bagus. Tetapi ada yang lupa bahwa guru itu juga harus mengupdate satu pengetahuan, dan bagaimana updating pengetahuan itu sesuai dengan tuntutan kemajuan kurikulum atau kemajuan negara. Sekarang lagi musimnya tuntutan kurikulum itu bagaimana siswa itu mampu mempunyai kemampuan dari materi-materi yang diajarkan, mampu menyelesaikan sebuah permasalahan. Tentunya siswa mempunyai kompetensi itu, mampu menyelesaikan satu permasalahan, itu tidak terlepas daripada proses pembelajaran yang mengarah bagaimana pembelajaran itu mampu menyelesaikan satu masalah. Jadi tidak hanya transfer pengetahuan, udahlah yang penting konsep. Contoh kalau dalam biologi itu sistem pencernaan dari mulai organ A, B, C selesai udah. Tapi bagaimana konsep sistem pencernaan itu mampu diterapkan untuk dalam kehidupan sehari-hari, dan itu yang bisa dicapai dengan cara mengaktifkan bagaimana siswa itu ikut aktif dalam satu pembelajaran itu. Artinya apa? Terkadang siswa itu lebih pertanyaan siswa itu kadang lebih natural, tetapi butuh penjawaban yang sifatnya ilmiah. Dan Pak, fungsinya untuk apa sih ini? Begini. Kenapa sih kita ngomong? Kenapa sih? Istilahnya seperti itu. Tapi seorang guru itu harusnya dari pertanyaan yang kesannya tidak ada makna, tapi bagaimana memberikan jawaban dari kira-kira siswa itu dipacu untuk berpikir lebih bagaimana menyelesaikan. Jadi terkadang faktor di gurunya, menurut saya faktor guru itu sangat penting. Ketika gurunya dalam pembelajarannya hanya konsep-konsep saja, tapi bagaimana penerapan konsep dalam itu tidak dijalankan, ya akhirnya pembelajaran berhasil dan berhasil. Nah, faktor apa yang menyebabkan guru itu belum mengintegrasikan advance material terkait materi yang diajarkan? Advance material itu materi yang dengan hubungannya dengan materi-materi yang lain. Pengembangan. Jadi terkadang guru itu lagi-lagi masih ada untuk wacana kita itu tuntutan kurikulum apa yang harus materi ini, contoh materi. Seakan-akan ada dikotomi satu materi yang satu dengan materi yang lain. Nah, itu juga bisa dipengaruhi daripada penguasaan daripada guru dalam memahami satu konsep materi yang satu dengan materi. Artinya seakan-akan ada pemisahan materi ini tidak ada hubungannya dengan materi ini. Padahal dalam satu tingkatan kurikulum atau ini serangkaian kurikulum dalam satu pelajaran itu kan berurutan dari mulai materi yang sederhana sampai dengan materi tingkatannya adalah materi-materi yang kompleks. Bagaimana kita bisa mengajarkan materi yang kompleks kalau materi dasarnya tidak bisa diajarkan? Jadi, di situ harusnya guru mampu mengintegrasikan antara pengetahuan yang sebelumnya kepada pengetahuan yang dikembangkan lebih maksimal lagi. Nah, materi terkadang di situ ya faktornya adalah kita guru kurang memahami konten isi daripada materi yang itu. Nah, terus kendalanya apa sih kalau guru itu belum bisa mengimplementasikan materi yang terkait miskonsepsi dan soal-soal materi tentang hoax di dalam pembelajaran? Miskonsepsi itu kan penyebabnya banyak, ada minimal itu 3 ya. 3 penyebab daripada miskonsepsi. Kalau misalkan anak nih, kita lihat dari anak, kenapa anak itu miskonsepsi? Satu bisa jadi dari prakonsepsi, yang kedua pembelajarannya, yang
prakonsepsi ini terkadang anak itu sebelum kita diajarkan dia punya konsep sendiri. Nah, punya konsep sendiri. Konsepnya apa? Nah, itulah yang harus dikonstruksi oleh guru. Sementara yang kedua ini juga pengaruh daripada ini yang kedua adalah pembelajaran. Nah, ini PR guru, bagaimana prakonsepsi dari penguasaan anak yang awal konsep awal ini mampu dikonstruksi menjadi satu konsep yang tidak miss. Nah, yang ketiga itu dari bahan ajarnya itu juga berpengaruh terhadap miskonsepsi. Nah, sekarang kalau anaknya seperti ini berarti gurunya juga tidak kurang dari ini, Pak. Berarti kurang lebih kalau guru itu berarti kan konsep daripada guru itu sendiri. Nah, pembelajaran guru itu sendiri dalam memahami konsep tertentu yang ketiganya bagaimana bahan yang dibaca itu terkadang juga kita banyak sekali materi-materi terutama materi-materi IPA ya itu banyak miskonsepsi. Nah, bagaimana cara mengetahui itu miskonsepsi ya kita harus banyak membaca literasi yang lain. Terus ada namanya apa ya, kita bisa lesson dengan guru teman sejawat, kita sering ngobrol. Oh, ternyata yang selama ini materi ini kok saya nantinya seperti ini. Oh, yang benar tuh seperti ini. Ini bisa ditemukan kalau kita ada seorang guru itu mau untuk bertanya, mau untuk menggali informasi tertentu. Jadi faktor miskonsepsi itu seperti itu. Bisa jadi prakonsepsinya salah, pembelajarannya juga salah, dan jadi dari bahan yang dibaca. Nah, terkait tentang hot itu kan keinginan dari pemerintah sekarang itu intinya anak-anak itu mempunyai skill berpikir yang bagus ya, atau high thinking skill ya, jadi kemampuan daripada berpikir yang baik, yang tinggi untuk satu materi. Nah, kendalanya yang jadi masalah. Kendalanya itu kita gembor-gembor hot, soalnya juga harus hot. Yang jadi masalah tuntutan soal harus hot, sementara pembelajarannya tidak hot. Nah, bagaimana anak mampu menyelesaikan soal-soal hot kalau pembelajarannya tidak hot? Artinya ketika guru mau ke arah endingnya adalah bagaimana siswa mempunyai skill untuk hot itu, ya maka dalam pembelajarannya harus ke arah hot. Kalau asesmen atau evaluasinya hot, sementara pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran mengajarnya tidak hot, biasa manual, anak guru nulis terus diterangkan udah tidak memacu untuk bagaimana anak untuk berpikir untuk menjadi hot gitu. Nah, menurut saya solusinya adalah untuk mengatasi ini guru harus mampu menciptakan tidak menjadi teacher center ya, bahkan harusnya menjadi student center dalam pembelajaran. Jadi anak-anak bisa menjadi center, disitulah akan digali wawasan sehingga mempunyai tadi keterampilan yang hot. Pertanyaan terakhir nih Pak, apa kendalanya ketika guru itu belum maksimal dalam memanfaatkan teknologi atau inovasi di dalam proses pembelajaran? Guru itu tidak bisa tergantikan oleh teknologi sebenarnya. Tapi guru yang tidak menguasai akan teknologi akan tergantikan. Kenapa guru itu tidak bisa tergantikan oleh teknologi? Sebenarnya ada nilai-nilai dari guru itu yang tidak bisa diteknologikan. Sopan santun, tata krama, bagaimana kita menyapa siswa, bagaimana siswa itu harusnya. Nah, nilai-nilai seperti ini yang tidak bisa diteknologikan. Tetapi bagi guru-guru yang tidak mampu untuk mengenal teknologi dalam pembelajaran atau memanfaatkan, memang kita guru itu memanfaatkan teknologi sudah ada, tinggal bagaimana guru itu mampu memanfaatkan teknologi itu dengan baik dalam mendukung pembelajaran. Dan kalau guru-guru tidak ini akan ditinggalkan oleh pembelajarannya klasik, enggak
menjemukan, dan sekarang eranya era digital, semuanya bisa terakses oleh internet, semuanya bisa didigitalisasikan. Jadi tadi kata kuncinya, guru tidak bisa tergantikan oleh teknologi dengan nilai-nilai itu, tapi guru yang tidak bisa teknologi itu akan tergantikan. Nah, daripada ngangkat guru yang nggak bisa apa-apa, ya udah mending guru yang pintar. Mungkin itu simpelnya ya.